Hai friends, selamat bertemu kembali di channel aku, Desi Herliana. Kalau di video sebelumnya aku pernah share resep puding lapis Surabaya dengan 2 rasa, tetapi di video kali ini aku mau share resep puding lapis Surabaya juga, tetapi dengan 3 rasa, yaitu pandan, coklat, dan vanilla butter. Sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Gimana? Udah subscribe kan? Oke, sekarang langsung kita ke proses pembuatannya ya. Untuk yang pertama kita masukkan santan instan sebanyak 65 ml. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian ini kita aduk dulu hingga larut. Kalau santannya udah larut, kita nyalakan kompornya. Sambil menunggu air santannya panas, kita siapkan bahan keringnya. Di sini ada 25 gram gula pasir, kemudian 3 gram agar-agar plain, 1 gram jelly plain, dan kita tambahkan sejumput garam. Kemudian kita aduk dulu hingga rata supaya nanti ketika kita masukkan ke dalam cairan panas tidak menggumpal. Kalau cairan santannya sudah panas, bisa kita masukkan bahan keringnya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk menggunakan whisker supaya tidak menggumpal. Kemudian kita aduk hingga rata. Nah, ini kalau adonan puding santannya sudah mendidih, bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya, tambahkan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita aduk hingga rata. Selanjutnya untuk adonan puding pandannya ini kita tuang di loyang persegi panjang. Ini ukurannya 20 x 8, tingginya 6 cm. Nah, ini kita saring supaya busanya nggak ikut masuk di dalam loyang. Selanjutnya untuk puding pandannya ini kita tunggu hingga benar-benar set. Diamkan di suhu ruang saja, tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk step yang selanjutnya, kita akan membuat puding dengan 2 rasa, yaitu rasa coklat dan vanilla butter dalam 1 kali masak. Ini kita masak dulu 500 ml susu cair atau susu UHT plain ya. Kemudian kita nyalakan kompornya dan kita tunggu hingga panas. Sambil menunggu cairan panas, bisa kita siapkan bahan keringnya terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya di sini ada 50 gram gula pasir, 5 gram agar-agar plain, kemudian 2 gram jelly plain. Kemudian kita aduk dulu hingga tercampur rata. Dan di sini nanti untuk rasa vanilla butter kita membutuhkan margarin sebanyak 1 sendok teh, kemudian pasta vanilla butter dan pewarna makanan warna kuning telur. Sedangkan untuk rasa coklatnya di sini nanti kita akan menambahkan bubuk coklat sebanyak 5 gram dan coklat batang atau dark cooking coklat sebanyak 25 gram. Untuk bubuk coklatnya nanti ini kita larutkan dulu dengan sedikit air panas supaya ketika kita masukkan ke dalam adonan pudingnya lebih mudah larut ya. Nah, ini susunya sudah panas, bisa kita masukkan sedikit demi sedikit bahan keringnya sambil kita aduk menggunakan whisker. Nah, ini sudah mendidih, bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya, ini kita ambil sebanyak 250 ml. Ini kita sisihkan dulu nanti untuk puding yang coklat. Dan untuk yang di panci ini nanti kita tambahkan pasta vanilla butter, margarin, dan pewarna kuning telur. Ini kita tambahkan sekitar 1 sendok teh margarin. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh perisa vanilla butter. Supaya warnanya lebih sedikit kuning seperti cake, ini kita tambahkan warna kuning telur sebanyak 2 tetes.
Kemudian kita aduk sambil kita nyalakan kompornya supaya margarinnya meleleh ya. Nah, ini kalau dirasa kurang kuning, boleh ditambahkan sedikit pewarna kuning. Kita tambahkan sedikit demi sedikit saja ya, supaya tidak kebablasan. Nah, ini saya rasa cukup. Nah, ini kalau sudah panas, margarinnya sudah meleleh, bisa kita matikan kembali kompornya. Kemudian ini sama, kita tuang ke dalam loyang ukuran 20 x 8 x 6. Untuk puding vanilla butternya sama, ini kita diamkan di suhu ruang hingga benar-benar set. Coklat bubuknya sedikit kita tambahkan air panas. Hanya untuk melarutkan saja. Kita aduk hingga semuanya larut sempurna. Ini sudah larut. Panci bekas puding vanila bisa kita pakai kembali untuk memanaskan puding coklat. Nah, ini kita panaskan kembali pudingnya. Setelah itu kita masukkan kembali bubuk coklat yang sudah dilarutkan. Kita aduk hingga larut semuanya. Lalu masukkan dark cooking coklatnya. Nah, ini kita aduk hingga coklat batangnya meleleh sempurna. Ini coklatnya udah meleleh semua, bisa kita matikan kompornya. Lalu ini kita tuang juga ke dalam loyang dengan ukuran sama seperti puding pandan dan puding vanilla butter tadi, ukuran 20 x 8 x 6 cm. Nah, kalau bisa teman-teman punya spatula tahan panas silikon seperti ini, karena lebih mudah membersihkan sisa-sisa puding yang ada di dalam panci. Nah, ini ya. Lalu ini kita diamkan juga sampai benar-benar set atau padat. Untuk ketiga macam puding ini sudah set. Sekarang kita tusuk-tusuk garpu dulu sebelum kita keluarkan dari loyang. Kalau sudah kita tusuk-tusuk dengan garpu, kemudian ketiga puding ini kita keluarkan dulu dari loyangnya. Cara mudah untuk mengeluarkan puding dari loyang tanpa menggunakan tusuk gigi. Caranya kita menggunakan tisu, kemudian kita tarik bagian tepi puding ini ke arah tengah. Sehingga ada udara yang masuk ke celah-celah antara loyang dengan puding. Nah, seperti ini. Kita lepaskan tepi pudingnya dari loyangnya. Nah, ini seperti ini. Kita lepaskan ke empat sisinya. Kemudian kita balik. Nah, seperti ini. Keluarkan juga untuk puding yang lainnya, lakukan hal yang sama dengan puding pandan tadi. Untuk yang coklat juga kita keluarkan dari loyang. Setelah ketiga puding ini kita balik dari loyang, kemudian untuk sisi baliknya ini kita tusuk-tusuk garpu juga. Kemudian jangan lupa ini kita lap tisu dulu untuk mengurangi cairan, supaya ketika nanti kita masukkan ke dalam loyang untuk dilapis dengan puding beningnya, ini lebih mudah menempel ya, karena kalau ada cairan seperti ini biasanya pudingnya tidak akan mau menempel. Nah, jadi ini kita lap semuanya dengan tisu supaya permukaannya lebih kering. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita memasak puding bening. Untuk membuat puding coklat beningnya, sekarang kita masukkan dulu air sebanyak 250 ml ke dalam panci. Kemudian sambil menunggu airnya panas, kita siapkan bahan keringnya. Di sini ada 30 gram gula pasir. Kemudian 3 gram agar-agar warna coklat.
Ini kita aduk hingga rata. Ini airnya udah panas, bisa kita masukkan bahan kering atau campuran agar-agar dan gulanya. Kemudian kita aduk menggunakan whisker. Nah, ini kalau sudah mendidih, teman-teman nggak usah matikan kompornya, cukup dikecilkan saja. Karena kita akan menuangnya ke dalam beberapa kali. Nah, ini cukup kompornya dikecilkan saja, tidak perlu dimatikan supaya adonan pudingnya tetap panas. Kemudian ini teman-teman ambil sebanyak 60 ml. Dan sisanya tetap diletakkan di kompor dalam kondisi kompor menyala tetapi dengan api kecil. Ini tetap menggunakan loyang ukuran 20 x 8 x 6 yang tadi kita gunakan untuk membuat puding pandan atau coklat dan vanilla butter. Kemudian untuk adonan puding bening coklatnya kita tuang ke dalam loyang. Lalu untuk puding pandannya kita masukkan pelan-pelan. Jadi tidak perlu menunggu puding beningnya ini ngeset ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ambil lagi adonan sebanyak 60 ml lagi. Lalu tuang ke atas puding pandan. Tanpa menunggu set, ini kita masukkan lagi untuk lapisan puding coklat. Selanjutnya kita ambil lagi 60 ml puding bening. Kemudian kita tuang di atas puding coklat. Lalu kita timpa lagi dengan puding vanilla butter. Dan untuk sisa puding bening yang dipanci, ini kita tuang semua ke atas lapisan puding vanilla butter. Kemudian ini kita dinginkan di suhu ruang sampai benar-benar set atau padat. Untuk puding lapis Surabaya 3 rasanya sudah set. Ini bisa kita keluarkan dari loyangnya. Caranya sama dengan yang tadi. Bisa kita lap dulu dengan tisu. Nah, untuk mengeluarkan puding dari loyang tanpa tusuk gigi, ini kita tarik dulu puding ke arah tengah. Nah, kita tarik dari loyang. Supaya tidak menempel di loyang ya tujuannya ya. Kalau puding sudah terlepas dari loyangnya seperti ini membuat puding lebih mudah keluar dari loyang tanpa bantuan tusuk gigi. Nah, ini tinggal kita balik. Seperti ini. Wah, sayang sekali ini ada gelembung udara yang masuk di sini. Tapi nggak masalah, nanti kita potong juga nggak terlalu kelihatan. Tapi lapisannya oke, warnanya juga cakep. Sekarang kita potong dulu. Nah, ini untuk lapisannya pandan coklat dan vanilla butter. Warnanya perpaduannya cakep banget ya. Oke, sekarang kita coba cicip dulu. Coba kita cicip. Rasanya perpaduannya pas banget, enak. Pandan ketemu coklat cocok banget. Apalagi coklat ketemu vanilla butter. Kalian wajib coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video aku dan sampai jumpa di video berikutnya.